Space komputer. Ya, jadi yang kedua ini pendekatannya adalah infinite small. Jadi kita ingin melihat dari sisi partikel fluida itu pergerakannya seperti apa. Karena terkadang untuk pendekatan yang seperti volume atur finite volume itu nggak cukup. Kalau cuman mengakses analisis fluida di dalam pipa gitu ya, masuknya gimana, keluarnya gimana, itu cukup pakai teorema transport Reynolds. Terus kayak misal dalam sebuah jaringan pipa ada banyak belokan, terus di tiap belokan mengalami gaya berapa gitu. Itu rasanya sudah tercover semua di analisis finite volume gitu. Itu kan pendekatannya menggunakan eh, fluida yang agak besar, dilihatnya agak besar. Kemudian yang diferensial, ini ketika kita mau melihat si bentuk alirannya seperti apa. Ini biasanya lebih ke arah detail. Kita pengen tahu beberapa profil, yaitu profil kecepatan dan profil tekanan gitu. Jadi analisis diferensial itu lebih ke arah profil kecepatan dan distribusi tekanan dalam analisis fluida yang sedang bergerak gitu. Dan pendekatannya mirip-mirip dengan dinamika dan kinematika. Tapi kita langsung ke komponen-komponennya. Kalau kemarin kita cukup pakai di volume gitu ya. Nah sekarang kita pendekatannya sampai per elemennya dx, dy, dz. Jadi mirip saat kita menganalisis si statika fluida dulu. Gitu. Nah kemudian yang ketiga ini adalah bahasan minggu depan. Jadi yang ketiga ini sebenarnya variasi antara eksperimen dengan matematis. Jadi apakah hal-hal yang kita dapatkan dari eksperimen, X, suka gitu ya, ya. Jadi kalau kita melakukan analisis mekanika fluida gitu ya, ingin tahu profil apakah dengan airfoil sekian ini cukup menimbulkan gaya lift yang cukup besar agar pesawat bisa terbang. Nah, itu biasanya eksperimennya tidak dilakukan dalam skala 1:1, tapi diperkecil, misal skala 1:100 gitu, atau skala 1:50, tergantung visibilitasnya seperti apa. Terus kan diujinya juga di dalam wind tunnel ya. Jadi ketika kita nguji airfoil gitu, dimasukkan dalam wind tunnel yang pastinya nggak akan terlalu besar. Jadi kalau di FTMD itu yang punya wind tunnel itu wind tunnel, kalau yang udara ya kompresibel itu ada di lab penerbangan. Jadi lab yang ada pesawat MiG itu ada wind tunnel, baik itu dari kayu, baik dari komposit, macam-macam. Itu bisa untuk analisis dimensional dan kesebangunan. Kemudian kalau yang terkait fluida incompressible atau air, itu fasilitasnya ada di PAU lantai 0 kalau nggak salah. Jadi lab dinamika fluida namanya. Jadi di sana yang sering main ya anak-anak yang tugas akhir di fluida. Baik itu anak bimbingnya Pak Nengah dan Pak Priyono gitu. Tapi nanti ya mungkin kayaknya saya nggak akan jadi pembimbing TA di angkatan kalian. Ya, tapi nanti kita lihatlah pas kalian TA saya ada di sini atau enggak gitu. Kemudian dimensional ini intinya kita melakukan eksperimen di eh, di hal yang lebih kecil, kemudian bisa mewakili hasil yang lebih besar gitu. Nah itu analisis dimensional. Sedangkan kalau maksudnya kesebangunan itu ya. Sedangkan kalau analisis diferensial itu arahnya nanti ke pemodelan, jadi pemodelan CFD. Nah, pemodelan CFD itu kita harus tahu persamaan apa saja yang kita gunakan dan kondisi batas atau kondisi operasi yang memang menjadi perhatian kita begitu. Oleh karenanya di satuan acara pembelajaran di sini terkait analisis diferensial ini banyak arah skill ya, banyak arah skill nanti mungkin akan lebih banyak latihan soal kalian saat bisa menerapkannya, tapi paling enggak saat kuliah paham filosofinya persamaan kontinuitas diferensial seperti apa kemarin. Kemudian untuk menghitung percepatan, kecepatan sudut, vortisitas ini sudah kita review sedikit di awal kemarin dan ini yang menjadi
tokoh utamanya, yaitu analisis diferensial untuk fluida in visit flow, dan aliran fluida viscous, di mana saat viscous itu kita memerhatikan efek viskositas atau kekentalan dari fluidanya. Nah, ini ada kata kunci, yaitu menyatakan kondisi awal dan syarat batas yang diperlukan, gitu. Jadi kondisi awal itu adalah initial condition, sedangkan syarat batas itu adalah boundary condition. Jadi kalau kalian nanti akan main Fluent, dua kata kunci ini akan sangat penting, initial condition dan boundary condition, untuk bisa membuat simulasi kita bukan simulasi yang abal-abal gitu. Kemudian selain dua hal ini juga terkait ini persamaan yang digunakan. Jadi persamaan yang digunakan itu pastinya akan ngikutin boundary condition yang akan kita gunakan gitu. Jadi misal boundary condition-nya kita untuk analisis fluida yang viscous gitu. Nah, oleh karenanya kita pilih persamaan untuk fluida viscous. Sedangkan kalau kita pakai fluida invisit, jadi efek viskositasnya bisa diabaikan, maka kita pakai invisit. Jadi mungkin akan saya tampilkan juga contoh aplikasinya, aplikasi secara praktikal aja ya. Jadi di sini saya punya, sorry, namanya ANSYS Workbench, tapi zaman saya kuliah dulu masih dalam bentuk terpisah antara Fluent dengan generatornya. Sebentar, Workbench mana ya? Ini Workbench. Mungkin nggak akan saya demonstrasikan lengkap di sini, tapi cuman prinsip-prinsipnya aja. Ini mirip kalau kalian sempat main Inventor, main SolidWorks gitu ya. Tapi kalau sekarang kita akan lihatnya di analisis fluida. Jadi di sini ini ada sistem, analisis sistem, kemudian makin ke bawah ini ada komponen sistemnya. Jadi detail-detail di bawahnya. Nah, kita yang untuk mekanika fluida biasanya menggunakan Fluent atau CFX atau ICM CFD, tapi yang paling sering digunakan adalah Fluent. Sebenarnya sama aja dari sisi persamaan yang digunakan. Jadi kita geser fluid flow Fluent ke sini. Kemudian nanti kita akan ada geometri, mesh, setup, solution, results gitu. Jadi geometri ini kalau kita mau bikin bentukannya, jadi geometri ini bisa import juga dari Inventor atau SolidWorks gitu. Tapi mungkin untuk gambaran sekilas akan saya buat dua dimensi gitu ya. Jadi ini sumbu X, Y, Z. Kemudian saya pakai yang X, Y saja, X, Y plane. Ini saya bikin new sketch gitu. Sebentar. New sketch, ya new sketch. Kemudian dari sketch ini saya bikin persegi aja lah. Jadi kayak pipa dilihat dari pipa dilihat dari sisi dua dimensi kayak gitu. Nah gini ya, udah beres. Kemudian ya mungkin dipanjangin aja deh. Sorry. Kita bikinnya agak panjang aja lah. Agak panjang, agak sempit gitu ya. Oke, kemudian generate, udah generate, kemudian kita bikin, sebentar saya lupa, bikin surface dari surface from sketch, ya udah beres. Jadi kita bikin permukaan dari sketsa ini, saya close. Kalau udah beres, di tiap langkahnya nanti ada cawang hijaunya gitu. Nah, kalau mesh ini berarti yang ada tanda bolak-balik hijau, perlu kita cek dulu apakah sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah tinggal di generate, kalau belum ya jangan. Ini masih mengenerate geometri dulu. Sebentar. Oh, masih loading ya. Nah, ini yang membuat kita infinite small, jadi kita perlu membuat mesh-nya. Jadi sebenarnya mesh ini kan juga semacam finite volume ya. Kita bikin sizing-nya agak medium aja lah, nggak usah terlalu fine. Tuh.
medium aja ya, medium. Kemudian di sini juga medium. Tinggal kita generate. Wah, ini terlalu kasar ya, Mas Ian. Ini masih terlalu kasar nih. Jadi pipa ini cuma ada 2 volume yang kita lihat gitu. Nah, coba kita kita edit lagi. Kita edit lagi, ininya define aja lah. Sebenarnya bisa diatur juga ukuran satu mesh-nya berapa tuh. Ya, kira-kira seginilah, misal segini. Tapi kalau kita analisisnya fluida viscose, itu yang bagian tepi dari pipa ini harus jauh lebih halus daripada yang di tengah-tengahnya, karena fenomena viskos itu ada di tepi, begitu. Nah, tapi ini asumsinya seperti ini ya, asumsinya seperti ini, kemudian kita setup si programnya. Nah, ini nanti akan membawa kita ke antarmukanya Fluent, begitu. Sorry, ini ada yang kelewat, ada satu tahap yang kelewat, itu adalah mendefinisikan kondisi batas. Itu yang tadi saya bilang, kondisi batas dan kondisi awal, initial condition dan boundary condition. Jadi harus dikasih nama paling enggak. Jadi ini saya kasih nama, saya pilih garis di sini. Kemudian ini klik kanan, create name selection. Ini inletnya gitu. Oke. Kemudian di sisi sini adalah outletnya. Kemudian sisi atas sini, sisi atas dan bawah ini adalah dinding. Ini misal wall, oke. Terus jangan lupa diupdate. Klik kanan, update. Kemudian setup. Sebentar. Ini udah lama nggak buka nih. Setup, load new mesh, oke. Nah, ini masih masih caranya anak tingkat 2 nih. Kalau tingkat 3, tingkat 4 harus sudah paham persamaannya di dalamnya apa aja. Nah, di sini sebentar. Ini kenapa nih? Ya, ini efek pressure base atau density base. Jadi kalau kita fluidanya incompressible pakai pressure base, density base kita ini kalau compressible, kemudian steady atau enggak. Kalau enggak perlu kita set nanti waktunya seperti apa. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah bagian model. Jadi bagian model ini yang kita pelajari sekarang di mekanika fluida itu adalah viscose ini. Jadi viscose ini ada berbagai macam model viscose. Jadi kita masukkan aspek viskositas sesuai yang ada di bahasan kita di sini ya. Jadi di sini kan kita cuma invisit sama viscose aja ya. Nah, efek viscose itu sendiri ada banyak. Ada laminer pun itu adalah efek viscose, tapi laminer itu hanya untuk fluida yang pergerakannya mulus gitu ya, si laminer. Sedangkan kalau semacam turbulen, ini ada banyak model di bawahnya, ada ke epsilon, ke omega, Reynolds stress, dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini juga ada invisit. Jadi kalau memang analisis fluida kita itu tidak terlalu penting di bagian dindingnya, maka kita bisa anggap itu sebagai invisit. Tapi pasti akan ada trade off-nya. Invisit perhitungannya jauh lebih cepat untuk kalkulasinya, tapi hasilnya bisa debatable apakah ini benar atau enggak. Intinya kan kita pengennya kalau pemodelan itu adalah yang kita gunakan itu benar gitu ya. Hasilnya juga hasilnya menunjukkan hal yang benar. Jangan sampai trash in, trash out. Jadi yang kita modelkan salah, yang trash in kasarannya gitu, persamaannya salah, terus initial condition-nya salah, boundary condition salah, maka yang keluarnya nanti juga akan salah juga. Jadi misal ini adalah laminer gitu. Kemudian kita state fluidanya apa, ini misal udara, atau misal saya tambahkan air gitu. Air. Kemudian cell zone condition ini saya tulisnya sebagai air aja, incompressible. Boundary condition, inlet, oke, jadi inletnya ini sudah velocity inlet dan
velocity magnitude-nya misal 10 meter per second gitu. Ini inlet yang ada di sisi kiri tadi. Kemudian outlet-nya sudah berupa pressure outlet, kemudian wall adalah dinding, stationary wall jadi nggak gerak. Nah ini juga apakah no slip atau kita menerapkan shear stress tertentu gitu. Jadi saat kita menentukan hal-hal yang ada di dalam program komersial, kita harus tahu istilah-istilahnya apa saja. Jadi nggak cuma best practice, tapi kalian juga perlu memahami si persamaan-persamaan yang ada di dalamnya gitu. Itu terkait menggunakan Fluent ya. Jadi kalau menggunakan Fluent atau program CFD yang lain, tapi kita nggak paham detail persamaan yang digunakan, maka kita nggak akan jauh perannya hanya sebagai operator saja begitu. Nah, kita bicara tentang efek viskos dari sebuah aliran fluida begitu. Jadi yang kemarin kita sudah bahas terkait yang pasti ada dua persamaan penting, yaitu conservation of mass dan conservation of momentum atau second law of Newton equation gitu ya. Jadi kalau conservation of mass ini nggak jauh-jauh dari kontinuitas, yang pasti DM sistem, massa sistem terhadap waktu nggak bisa berubah, itu pasti sama dengan nol. Baik itu di dalamnya ada reaksi apapun, itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada massa baru gitu ya. Gitu. Tapi saya sendiri masih nggak tahu nih, soalnya kan kita bukan orang fisika murni ya, kita lebih ke arah engineering. Kalau kalian nonton film Ant-Man, Ant-Man kan dari badannya gede, kemudian mengecil gitu ya. Nah mengecil terus kekuatannya si semut, si Ant-Man-nya, Scott Lang-nya pas dia seukuran kecil bisa kayak powerful gitu. Tapi pas dia menjadi Giant Man, itu yang saya masih belum paham juga kok bisa Giant Man, harusnya kan kalau dia membesar kopong gitu ya. Kopong jadi pas mukul juga nggak ada powernya, masanya karena terdistribusi gitu, karena densitasnya juga merendah gitu kan. Tapi ternyata bisa menghantam juga kencang gitu. Nah kalau kayak gitu kan berarti sudah masuk ke efek kuantum ya, quantum realm. Jadi apapun yang ada istilah kuantum saya belum ngeh juga gimana sih hukum alam terhadap kuantum itu. Tapi karena kita masih fluid sebagai kontinum, jadi kita eh, masih nurut dengan hukum-hukum alam yang sudah jelas, hukum termodinamika, hukum Newton dan kontinuitas atau konservasi massa gitu. Nah, dari kontinuitas ini nggak terlalu susah. Jadi yang menjadi poin utama adalah rho U ini adalah mass flux yang masuk dari kiri dan ke kanan. Kemudian kita ingin memprediksi yang di sisi kanan ini berapa besarnya, itu menggunakan Taylor expansion. Jadi cukup first order aja. Turunan pertama dari nilai yang ada di pusat ini jadi turunan pertama, kemudian dikalikan dengan jarak dan luas penampangnya, kita turunkan menggunakan si persamaan teorema transport Reynolds yang ada di sini. Kita gunakan persamaan ini, itu kan sama dengan 0, karena ini kasusnya steady, maka diturunkan, kita bisa dapatkan bentuknya adalah sebagai berikut, do rho dot T, sorry ini rho ya harusnya, kok kayak P, do rho dot T tambah del rho V, itu sama dengan 0, gitu, equation of continuity. Ini satu persamaan yang sudah kita simpan untuk modal memecahkan si analisis diferensial. Nah, yang kedua adalah persamaan momentum linear. Jadi sekali lagi saya review bahwa itu nggak jauh dari sigma F sama dengan M kali A, hukum kedua Newton begitu. Kemudian A ini kita gunakan percepatan, kita gunakan material derivatif, di mana material derivatif berarti kan turunan terhadap waktu ya dari kecepatan. Ini ada unsur local acceleration dan di sini ada unsur convective acceleration begitu. Begitu kemudian masanya ini adalah rho v seperti biasa. Kemudian delta F ini ada F surface gaya-gaya di permukaan dan gaya yang bekerja pada badinya atau pada badan dari fluida infinite small itu.
gaya surface yang kita sudah tinjau kemarin adalah gaya normal, sedangkan kita belum ngomongin gaya shear-nya. Tapi kalau dibayangkan, gaya normal itu misal ini adalah pada sumbu X, di sini adalah pada sumbu X, berarti gaya normalnya adalah sigma XX untuk yang ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk gaya shear-nya berarti tau XZ, jadi ini yang bekerja di bidang XZ atau ZX gitu. Ini kan karena kekal, jadi eh, kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi misal seperti ini kita bikin arahnya saling berlawanan di dua sisi, kemudian tau XY juga untuk di sumbu XY-nya begitu. Jadi kita punya unsur F normal dan F shear, kemudian kita punya unsur F body juga nantinya. Ini terkait gravitasi. Jadi tinggal massa dikalikan percepatan gravitasi. Jadi seperti ini, kemudian kita campur-campurkan lagi. Nah, ini kita juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu Taylor expansion untuk si fluida infinite small. Jadi ini ada banyak notasinya. Kalau di bukunya Fox, ini notasinya adalah tau XX. Ini notasinya tau XX. Kalau di buku lain malah saya kurang kayak bukunya siapa ya? Mungkin Cengel kali ya. Di sini adalah sigma YX, ini adalah sigma ZX gitu. Jadi tergantung ini aja, tergantung notasi kesepakatan si pemberi bukunya, si yang bikin buku siapa. Ini kita pakai Taylor expansion lagi, turunan pertama sigma XX, kemudian dikalikan dengan jarak dan luas penampangnya. Ini untuk semua sisi. Nah, kita kemarin kan sudah karena efek viskos tidak ada, maka si tau-tau ini bisa kita hilangkan begitu. Ini karena efek viskos tidak ada. Tapi secara garis besar bentuk persamaannya, jadi ini seperti seperti sigma F sama dengan MA gitu, di mana sigma F-nya ada gaya body force, ini adalah dari gravitasi saja. Kemudian di sini adalah surface force, ini ada gaya normal, kemudian ada gaya geser. Kemudian ini untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi tinggal gaya normalnya untuk sumbu Y adalah YY, sedangkan untuk sumbu Z adalah ZZ begitu. Kemudian unsur percepatannya, massa di sini diwakili oleh rho. Jadi ini semua sudah per satuan volume ya. Jadi sudah per V. Jadi ini udah per satuan volume. Jadi massa kan rho V ya. V-nya dicoret, tinggal rho. Ini juga percepatan gaya gravitasi rho GV. V-nya sudah dicoret, jadi tinggal rho G. Nah, ini adalah material derivatif untuk percepatan. Kita tahu ada unsur lokal dan unsur convection-nya begitu. Jadi nggak jauh-jauh dari sigma F sama dengan M kali A. Kemudian ketika ini adalah persamaan Cauchy, jadi mungkin ini salah satu nama yang perlu diingat. Ini bentuk bentuk umumnya. Kemudian untuk fluida invisit, jadi invisit ini penurunan dari persamaan gerak Euler equation of motion. Jadi yang pertama si tau-taunya dihilangin, kemudian sigmanya ini digantikan dengan tekanan, minusnya tekanan. Jadi arah tegangan normal itu berlawanan dengan tekanannya, sehingga bisa kita ganti do sigma x untuk do x itu menjadi minus do p do x begitu. Sedangkan yang lainnya masih sama. Ini adalah Euler equation of motion, di mana bisa kita tulis sebagai rho dikalikan dengan g vektor dikurangi del p. Jadi del p ini untuk tiga koordinat, kemudian do v do t tambah v, vektor v dikalikan dot dengan del v-nya begitu. Ini adalah convection coefficient. Nah, sekarang kita lanjut untuk viscose. Jadi efek viscose, ini kan seperti ini ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, sedangkan untuk efek viscose, ternyata efek viscose itu tidak hanya di sumbu taunya saja, tapi ada pengaruhnya juga di sigma juga. Gitu. Jadi kalau kita melihat di buku, ini akan saya tuliskan setelah ini, tapi paling enggak ngelihat sebentar lah.
Jadi kalau kita melihat di buku, biar kalian nggak alergi buka buku ya. Jadi saya nggak bikin slide, biar sumber pertama untuk belajar adalah buku. Sigma XX yang tadinya hanya minus P jika pada aliran implisit, maka dalam aliran viscose ini perlu ditambahkan dengan rates of deformation. Jadi rate of deformation untuk tegangan normal itu sama dengan 2 kali mu du dx. Jadi kalau kalian belajar shearing stress kan tahu sama dengan mu du dy begitu ya. Nah, ini lahirnya angka 2 ada di mana? Kita pending dulu. Kemudian untuk shearing stress-nya sendiri, jadi untuk gaya gesernya, ini mirip dengan tau mu du dy ya, untuk xy yx, xy sama dengan yx, yz sama dengan zy, zx sama dengan xz begitu. Nah, ini kenapa di dalam satu sumbu ada dua, dua percepatan gitu. Karena kita kalau meninjau salah satu permukaan aja, jadi misal kita ninjau xy saja begini, nah itu tuh ada unsurnya du dy dan dv dx gitu. Jadi ada pengaruhnya dari dua sumbu itu. Nah, kembali lagi detailnya seperti apa kok bisa keluar angka 2 dan bentuknya seperti ini untuk sharing stress. Ternyata pas saya coba mencoba mencari historinya itu agak ribet. Sampai oleh buku Mekanika Fluida Introductionary ini nggak dibahas. Jadi kalau mau tahu detail bisa lihat ke referensi 3, 8, dan 9 gitu. Jadi mungkin salah satu referensi yang saya gunakan itu ada di sini. Oke, sorry. Jadi ini penurunan yang enak dari MIT. Ini tuh hanya fokus ngomongin stress tensornya aja. Jadi stress tensor sendiri itu sampai kira-kira 17, sorry. Ya, sampai 15 halaman sendiri lah. Navier-Stokes-nya cuma sederhana, cuma 25. Ternyata agak ribet juga nurunin biar sampai ketemu si ini kan digambarkan dulu ya tensornya untuk, nah ini salah satu yang nulisnya bukan sigma tapi tau nih. Jadi tau ditulis menjadi sigma, kemudian dijabarkan di tiap arahnya. Kemudian stress tensor seperti biasa juga sudah terbayang ya, stress tensor seperti ini. Kemudian equation of motion in term of stress tensor, jadi di tiap sisi dijabarkan. Ini sederhana juga pakai apa? Taylor expansion, cuman pas sudah ngomongin deformation, ini adalah yang susahnya yaitu stress tensor for Newtonian fluids. Gitu. Jadi mungkin untuk mekanika fluida kita stopnya persamaan yang saya tunjukkan di buku itu berlaku untuk Newtonian fluids gitu. Jadi ini dilihat dulu pergerakannya secara linear deformation gimana, secara rotation deformation gimana, angular deformation, kemudian penurunan-penurunan, dan berujung viskositas juga ada second viscosity juga. Nah, jadinya ujung-ujungnya adalah ke bentuk ini. Gitu. Jadi tau XX sama dengan minus P ditambah 2 kali mu do Vx dx, kemudian tau YY, tau ZZ, seperti itu, mirip semua seperti yang ada di buku ya. Oke, sebentar. Viscous flow, kita di 6.8 di sini. Ya, tapi detail dapat angka 2 ini ternyata nggak mudah. Jadi ada di sini penurunannya, dan ini untuk tau XY, tau YX. Ini kalau kita pakai VX, VY, VZ ini kan UVW ya. Jadi DU, DY, do V, do X, kemudian untuk sumbu XZ adalah do V, do U, do Z, kemudian di sini adalah VZ berarti do W ya, do W, do X gitu. Son. Ya, jadi lahirnya ini ada di situ. Kalau yang penasaran pengen tahu seperti apa untuk fluida Newtonian. Nah, kemudian si si ini semua kita substitusikan ke persamaan Cauchy yang sudah kita tuliskan di awal tadi.
Jadi kita di awal kan sudah menuliskan bersamaan ini ya, bersamaan bentuk secara umumnya gitu. Kita punya sigma XX, kita punya tau YX, tau ZX, dan diturunkan turunannya terhadap do X, do Y, dan do Z. Ini untuk semua sumbu, untuk semua sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini mungkin perlu kalian tuliskan juga dalam penurunan, tapi intinya adalah eh, sigma XX minus P2 mu D, sorry, do U do X, kemudian sigma YY sama dengan minus P plus 2 mu do V do Y, sigma ZZ sama dengan minus P plus 2 mu do W do Y. Begitu. Ini untuk yang normal stress. Sedangkan untuk yang shear stress itu akan seperti ini. Tau YX sama dengan tau XY sama dengan mu do U do Y, ya, karena sumbu XY, jadi unsur kecepatannya di X dan Y, do U do Y, ini tinggal seberangannya aja, do V do X, kemudian tau ZZ sama dengan tau ZY, itu sama dengan mu, do V do Y, do V do Z, ya, sumbu ZY atau YZ, kemudian di sini do W, do Y. Kemudian yang terakhir adalah tau ZX sama dengan tau XZ sama dengan mu do W do X, kecepatan unsur dari sumbu Z terhadap sumbu X, kemudian do U do Z, gitu. Nah, ini semua akan saya berikan kotak untuk fluida Newtonian, begitu. Ya. Halo Pak. Ya, ya. Itu Pak, bukan di sigma ZZ itu jadinya do W per do Z ya Pak? Oh Bapak ya, selalu saya do W per do Y. sorry. Ya, Ya. makasih. Ya, jadi dari penjabaran ini kita masukkan satu-satu ke sini. Jadi misal kita untuk ini aja ya, untuk yang pertama adalah do sigma XX per do X gitu. Jadi ini tinggal kita do X untuk minus P plus 2 mu D do U do X gitu. Nah, berarti ini kan sama dengan minus, sorry, ini itu penurunannya dari mana ya? Sebentar. Biar nggak salah. Berarti ini akan sama dengan minus do P do X, jadi variasi tekanan pada sumbu X, kemudian ditambahkan dengan 2 mu, jadi 2 mu-nya kita keluarkan, dan jadi do kuadrat U, do X kuadrat, gitu. Jadi ini kan udah do U do X, kemudian diturunkan lagi terhadap X-nya lagi, gitu. Nah, ini kita lakukan untuk semua sigma Y, sigma YY, dan sigma ZZ juga. Nah, kemudian juga untuk ini, misal do tau YX, do tau YX per do Y, ini akan sama dengan, kita tuliskan hal yang sama seperti yang tadi. Berarti ini akan sama dengan mu do kuadrat U do Y kuadrat, karena dari sini ya, tau YX, mu du dy, kita lihat yang di sini dulu, mu du dy, diturunkan terhadap y, jadi turunan keduanya. Kemudian di satu sisi nanti akan menjadi ini kan terhadap do y ya, jadi kita keluarkan di sini menjadi mu do u do z terhadap, do v do x, di sini adalah do v do x terhadap do y, begitu. Nah, ternyata untuk lagi-lagi penjabarannya nggak sederhana, tapi paling nggak kalian sudah melihat ada bentuk-bentukan seperti ini, ada bentukan mu
turunan kedua dari U terhadap sumbu X, kemudian turunan kedua dari U untuk sumbu Y. Ini ada kaitannya dengan sigma dan ada kaitannya dengan tau. Nah, oleh karenanya ketika diinputkan semua, nanti akan ada yang bisa saling mencoret dan ada yang tertinggal. Jadi yang tertinggal nanti akan bentuknya menjadi seperti yang ada di buku ini. Jadi sisanya adalah si persamaan Navier-Stokes saat selesai input-inputnya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, bahwa di sini adalah aspek dari viscose gitu. Sedangkan di sini adalah body force, kemudian di sini adalah normal force begitu. Dan yang di sini masih tetap M kali A-nya. Jadi ini adalah M kali A-nya gitu untuk local acceleration dan convective acceleration gitu. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan saat menggunakan persamaan Navier-Stokes. Jadi persamaan Navier-Stokes di sini kita akan memiliki 4 persamaan pada akhirnya, yaitu persamaan momentum untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y, kemudian yang terakhir adalah untuk sumbu Z. Itu 3 persamaan, kemudian persamaan yang satu lagi adalah persamaan kontinuitas yang tadi itu. Jadi kita memiliki 4 persamaan for equation, 3 momentum plus continuity, dan 4 yang tidak diketahui. Gitu. Jadi for unknowns, yaitu unsur kecepatan dan tekanannya. Gitu. Jadi di sini akan saya tuliskan. Ini akan menjadi pertemuannya nih antara Cauchy equation dengan definisi dari stres, normal, dan shear untuk fluida Newtonian. Jadi ini tinggal kita sama-sama menuliskan apa yang ada di buku. Jadi nggak terlalu serem ya. Kalau mungkin anak tingkat 1 ngelihat agak serem gitu. Jadi persamaan Navier-Stokes itu sama dengan, itu prinsipnya nggak jauh-jauh dari F sama dengan M kali A gitu. Jadi M-nya adalah massa, kemudian ada percepatan lokal, du T tambah mu, du X tambah V du Y tambah W du Z. Ini akan sama dengan dari surface force, itu variasi tekanan pada sumbu X, kemudian tambahkan gravitasi. Jadi kalau gravitasinya ya kerja di sumbu Y, sudah jelas rho Gx-nya langsung sama dengan 0. Kemudian ditambahkan dengan efek viskosnya. Jadi turunan kedua do U dx, kemudian turunan kedua dari do U do Y, dan turunan kedua dari do U do Z. Gitu. Ini adalah persamaan Navier-Stokes untuk sumbu X. Gitu. Kemudian untuk sumbu Y, ini mungkin dibiasakan juga menulis biar makin nempel. Berarti ini kan rho do V ya. Do V do T ditambah U do V do X tambah V do V do Y tambah W do V do Z sama dengan minus do P do Y tambah rho G dikali pada arah Y. Kemudian ditambahkan efek viskos mu do kuadrat V do X kuadrat. Ya, jadi ini saya nulisnya pakai spontan, tapi sambil nyocokin bener nggak dengan yang di buku. Do V do Y turunan kedua, kemudian turunan kedua dari do V do Z gitu. Dan satu lagi untuk sumbu Z-nya. Jadi untuk sumbu Z dicoba juga rho do W do T tambah U do W do X tambah V do W do Y tambah W do W do Z itu sama dengan minus do P pada arah Z. Kemudian kita taruh juga body force, walaupun ini kalau Y-nya, kalau gravitasinya sumbu Y ya pasti langsung sama dengan 0. Mu do W do X turunan kedua, do W do Y turunan kedua, dan
W do Z turunan kedua gitu. Ini adalah persamaan Navier-Stokes untuk 3 sumbu gitu. 3 sumbu kartesiannya. Nah, untuk sumbu polarnya ini tinggal nanti melihat di buku aja atau nanti saya tambahkan juga untuk koordinat polarnya. Jadi koordinat polar nantinya akan dalam bentuk R, theta, dan Z gitu ya. Jadi jari-jari, kemudian tetanya berapa dan posisi ketinggiannya berapa gitu. Jadi misal ini sumbu X, Y, Z gitu ya. Jadi misal di bidang XY ini R ke sini, kemudian tetanya sebesar ini, kemudian kedalamannya Z di mana gitu. Ya, itu sumbu polar. Nanti tinggal dituliskan aja. Gitu. Itu makna fisik dari persamaan Navier-Stokes. Nah, di sini tadi yang sudah dituliskan, ini persamaan Navier-Stokes berlaku untuk seluruh jenis aliran fluida. Tapi kita rangkumkan. Yang unknown itu adalah komponen U, V, W, dan tekanan. Jadi ada 4. Kemudian persamaan yang kita ketahui ada ini untuk kasusnya isotermal. Jadi kasusnya tidak ada heat transfer juga. Kalau ada heat transfer, jadi harus kita masukkan persamaan energy equation gitu. Yang kemarin kita sudah sempat turunkan di teorema transport Reynolds. Jadi ada Navier-Stokes untuk tiga dimensi. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Ada 1 gitu ya. Jadi dengan adanya 4 persamaan yang diketahui, kemudian 4 variabel, saya buletin yang salah. Jadi 4 variabel yang tidak diketahui, kemudian dari 4 persamaan kita bisa menentukan nantinya solusi dari persamaan Navier-Stokes begitu. Jadi solusi persamaan Navier-Stokes kita terapkan untuk seluruh fluida infinite small, yang mana aplikasi utamanya adalah di CFD itu, Computational Fluid Dynamics. Nah, ini yang menjadi penting adalah kita perlu menentukan utamanya adalah boundary condition, jadi atau kondisi batas, kondisi syarat, di mana persamaan kita bisa digunakan, kemudian juga kita menentukan initial condition-nya. Gitu, initial condition-nya apakah dia startnya dengan kecepatan 10 meter per second atau kurang gitu-gitunya. Gitu untuk Navier-Stokes. Kemudian istirahat 5 menit dulu deh. Diresapin dulu si Navier-Stokes-nya. Ya, tadi kalau saya ngasih ini sambil istirahat aja lah. Tadi kayak misal saya kasih contoh bentuk gini ya, pipa. Kemudian di sini boundary condition-nya adalah fluida masuk atau misal mass flow in atau velocity inlet, ini tergantung. Kalau mass flow kita biasanya inputnya langsung ke m dot atau debit, tergantung apakah dia incompressible atau enggak. Kalau velocity tadi kita inputkannya kecepatan gitu. Nah, kecepatan sendiri ada macam-macam. Tadi opsinya adalah normal to boundary. Coba saya bisa cek. Jadi misal ini vektor kecepatan masuk ya, inlet. Nah, ini specification methodnya langsung magnitude, jadi cuman nge-state besarnya berapa aja, magnitude-nya berapa. Normal to boundary, jadi pasti tegak lurus terhadap batas yang kita lihat. Sedangkan kalau kita mau bikinnya magnitude and direction, ini karena 2 dimensi, maka
magnitude-nya berapa, kemudian kita jabarkan pada sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Gitu. Atau ini tadi kan magnitude and direction ya. Kalau mau dalam bentuk komponen, kecepatan sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa gitu. Jadi itu velocity inlet, kita harus bisa ngeset kondisi batas dan kondisi awal sesuai dengan spesifikasi gitu. Intinya kan simulasi ingin menggambarkan apa yang kita ingin tahu ya. Gitu. Kemudian tadi juga yang penting adalah kita bikin grid-nya seperti apa atau mesh-nya seperti apa, kita ingin melihatnya sedetail apa gitu. Nah, tadi yang sempat saya bilang, saat kita menentukan boundary condition, misal di daerah sini gitu, ini harus jauh lebih rapat, kemudian nanti makin ke tengah, makin melebar, nggak apa-apa. Karena adanya efek viskos yang kalian tahu kan, yang fluida, kemudian ada dua plat, yang satu fix, yang satu moving, ini kan akan ada profil ya. Nah, ini yang mahal. Yang mahal itu adalah profil si kecepatannya itu. Jadi kalau kondisinya adalah invisit, maka ukuran grid di tengah dan di tepi sama nggak apa-apa, karena pasti besarnya akan sama kalau misal arah kecepatannya satu sumbu gitu. Sedangkan kalau misal kecepatannya satu sumbu dan dia viscous, maka nanti akan ada kondisi di sini adalah no slip condition, jadi akan ada profilnya nantinya seperti ini. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa aplikasi dari bersama Navier-Stokes. Jadi aplikasinya itu ada, kita ngikutin yang di buku aja. Aplikasi yang pertama itu adalah ini saya tulis langsung subbabnya aja. 16.9.1. Alirannya steady. Steady jadi dot-dotnya bisa langsung dicoret. Yang local acceleration. Kemudian laminar flow. Laminar flow sudah ada efek viscous berarti ya. Tapi dia masih belum turbulen. Nah, apa yang membedakan antara laminar dan turbulen? Itu lebih ke arah pergerakan partikelnya. Dan laminar flow ini between di antara fixed parallel plates gitu. Jadi plates-nya diam, jadi ada dua plates begitu, kemudian ada aliran fluida di dalamnya, maka karena adanya efek viscous, maka akan ada kondisi no slip condition. Jadi kecepatan di dekat dinding itu akan sama dengan 0. Jadi akan seperti ini profilnya, kasarannya seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua itu adalah Couette flow. Couette flow. Jadi ini mirip seperti yang kasus yang di sini, seperti yang di kanan bawah ini. Tapi ternyata pergerakannya nggak sesederhana itu. Jadi yang satu diam, kemudian yang satu gerak. Kita kan berharapnya kayak gini aja ya. Ternyata di sini tuh akan ada backflow nantinya. Jadi akan ada backflow begitu. Si Couette flow ini. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah steady laminar flow inside circular tubes. Steady laminar flow in circular tubes. Jadi ini mirip seperti yang ini, mirip juga. Kalau kita lihat secara dua dimensi kan sama ya. Tapi nanti kalau dalam bentuk lingkaran, berarti kita harus mempertimbangkan si sumbu koordinat polar akan lebih baik daripada koordinat kartesian gitu. Tapi profilnya akan sama saja, akan membentuk parabola begitu. Dan yang terakhir, aplikasi yang dibahas di buku adalah steady axial laminar flow in annulus gitu. Jadi annulus yang kalian tahu berarti kan ada dua lingkaran gitu ya. Gitu. Nah, misal di dalam ini
fluidanya bergerak di arah yang berlawanan atau itu pejal gitu. Jadi misal seperti ini, yang di atas geraknya ke arah sana, yang di sisi luar geraknya ke arah kanan, sedangkan yang di sisi dalam geraknya ke arah kiri. Jadi yang ke arah kiri yang di bagian dalam ini ke steady flow inside circular tubes, sedangkan yang in annulus berarti nanti profil kecepatannya akan seperti ini di sekitaran anulusnya. Begitu. Simpelnya seperti itu. Nah, yang akan menjadi benang merah dari berbagai aplikasi ini untuk sementara masih bukan profilnya akan seperti apa, tapi nanti akan ada hubungannya dengan debit gitu. Sebentar, ini adalah ini akan saya rapikan lah sebelum di-share. Jadi nanti nggak jauh-jauh dari debit, kemudian kecepatan rata-rata, mean velocity. Tapi kalau di buku entah kok nggak dituliskan barnya, jadi V aja. Ini mean velocity. Dan di sini nanti adalah flow rate. Lagi-lagi kenapa kecepatan ini penting? Karena dia juga akan berpengaruh kepada sifat-sifatnya. Nanti ini akan berpengaruh kepada delta P, pada pressure drop gitu, dan ini akan pengaruh ke sifat-sifat dari fluida gitu. Jadi kalau yang kemarin sudah terkait soal sifat fluida gitu ya, kan ada garis tekanan konstan gitu. Nah, misal fluida kita adalah di bagian campuran gitu kondisinya, kemudian karena adanya pressure drop, terus jadi terekspansi gitu sepanjang aliran, keluar ke sini. Nah, berarti kan adanya pressure drop ini akan pengaruh ke sifat-sifat nantinya. Tapi kita lihatnya dikit-dikit aja. Kita pengen lihatnya adalah pertama ke flow rate dan mean velocity-nya, dan nantinya ke delta pressure begitu. Kenapa delta pressure? Karena kita di sini punya delta pressure di sini. Kita punya delta pressure di sini ya. Gitu. Delta pressure, jadi kita bisa ngecek perbedaan tekanan sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu Z. Jadi ini contoh-contoh aplikasinya kan baru internal flow ya, tapi nanti aplikasi expanding application-nya bisa di airfoil gitu. Jadi airfoil dengan adanya distribusi kecepatan gitu ya di sekitarnya. Jadi dengan tahu kecepatan maka akan tahu tekanan gitu. Tadi kan secara simpelnya mungkin pakai Bernoulli biasa ya dalam satu streamline. Sedangkan Bernoulli kan applicable-nya untuk incompressible. Nah, si Navier-Stokes ini lebih umum sifatnya daripada Bernoulli. Untuk aplikasinya mungkin untuk mempersingkat kita lihat yang ada di buku dulu aja. Seperti biasa akan saya tuliskan nanti dalam simpulan-simpulannya. Nah, jadi ini contohnya adalah steady laminar flow between fixed parallel plates. Nah, berarti kan kita dengan persamaan yang kompleks seperti ini, persamaan kompleks Navier-Stokes ini perlu kita sederhanakan untuk bisa comply dengan kondisi yang tadi. Jadi kondisinya adalah fixed parallel plates gitu. Nah, ini kita bisa tinjau pergerakannya ke arah X saja, X direction saja. Jadi pergerakannya ke arah X saja di sini, dan tidak ada pergerakan pada sumbu Y dan sumbu Z begitu. Ini sangat mempermudah analisis. Walaupun pada aslinya ini bisa aja fluida masuk kan karena ketabrak apa gitu, profilnya yang masuk nggak seperti ini. Tapi profilnya mungkin sudah berantakan, dan lagi kalau nanti ke turbulen, nanti si pergerakannya, path line-nya dari fluida itu akan acak gitu. Gitu. Ini dari aliran turbulen ya. Makanya sekarang disederhanakan kepada laminar. Nanti yang membedakan antara laminar dan turbulen ada istilahnya adalah bilangan Reynolds.
Tapi bilangan Reynolds ini akan kita bahas di minggu depan atau 2 minggu lagi nantinya. Gitu. Jadi Reynolds number ini perbandingan rho VD per mu gitu. Nantilah. Nah, kemudian dari sumbu X ini bisa kita sederhanakan nih. In that case, follow from the continuity equation du dx sama dengan 0. Oke, karena arah sumbu X saja ya. Kemudian there will be no variation in uz direction and then steady flow. Jadi dou dot t atau local acceleration-nya bisa sama dengan 0. Nah, maka tinggal tersisa ini aja. Jadi efek viscose-nya ini cukup dari kecepatan sumbu U-nya aja gitu. Mu do U do Y keturunan kedua, kemudian variasi tekanan tetap ada gitu ya. Rho G-nya nggak ada. Kemudian untuk sumbu Y, karena ini arah geraknya gravitasi ke sumbu Y, maka sisa do P do Y minus Rho G gitu. Kemudian untuk sumbu Z, ini karena asumsinya adalah 2 dimensi dan bukan ke arah gravitasi, maka sisanya tinggal variasi tekanan aja. Gitu. Ini ya, Gx sama dengan 0, Gy sama dengan minus G, Gz sama dengan 0. Gitu. Nah, nanti dari persamaan ini bisa kita integralkan equation 130 dan 131 menjadi persamaan yang di bawah. Jadi bentuknya menjadi P gitu ya. Bentuk dari tekanan, kemudian ini kita perlu integralkan satu persatu gitu. Ini untuk yang efek viskos, jadi perlu kita integralkan 2 kali untuk bisa mendapatkan profil kecepatan. Gitu. Jadi kan intinya kita ingin ke arah profil kecepatan ya. Jadi kita integral sekali menjadi du dy. Ini berarti karena tidak ada unsur y ya, jadi langsung keluar y-nya ditambah konstan. Kemudian diintegralkan sekali lagi menjadi seperti ini, y kuadrat per 2, C1 kali Y ditambahkan C2. Gitu. Nah, di sini untuk bisa memecahkan persamaan ini, jadi kan kita harus tahu C1-nya apa, C2-nya apa gitu. Nah, ini yang kita perlu mengeset boundary condition. Jadi C1 dan C2 harus ditentukan dari boundary condition. Jadi ini kan sudah jelas viskos. Jadi kalau efek viskos di bagian dekat dengan permukaan itu akan adanya adalah kondisinya no slip condition. Jadi pada kondisi Y plus minus H, jadi ini titik nolnya ada di sini, plus H ke atas, sedangkan minus H ke bawah. Jadi posisi di titik ini U sama dengan 0 gitu. Di sini U sama dengan 0, kemudian di titik ini kita sudah tahu bahwa du dy akan sama dengan 0. Karena kan ini transisi ya. Jadi gradiennya akan sama dengan 0. Nah, jadi karena gradiennya sama dengan 0, kita bisa bikin oke. Jadi kita bisa inputkan nanti du dy sama dengan 0 itu untuk kecepatan sama dengan 0, maka pada posisi y-nya sama dengan 0 ya. Pada y sama dengan 0, maka du dy sama dengan 0. Jadinya C1 akan sama dengan 0. C1 sama dengan 0, kita inputkan di sini, untuk kondisinya adalah kita inputkan Y-nya plus H dan minus H, di mana U ini sama dengan 0. Gitu. Itu adalah boundary condition. Jadi ini cuma satu boundary condition yang dituliskan, nanti akan saya tambahkan. Jadi U sama dengan 0 saat Y plus minus H, dan juga ini ujuk-ujuk satisfy this condition, C1 sama dengan 0 nggak dituliskan, tapi ini datangnya dari du dy, itu sama dengan 0 pada Y-nya sama dengan 0. Gitu. Dapat nilai C2-nya, kemudian ternyata C2 bentuknya mirip, di mana Y-nya kita ganti dengan H, gitu, dan persamaan angka dari C1 dan C2 nanti kita substitusikan ke U yang awal, ke U yang di sini. Kita substitusikan, maka kita dapat persamaan distribusi kecepatan untuk aliran laminar di antara dua plat, begitu.
dan bentuknya adalah parabola, Y kuadrat minus H kuadrat, gitu ya. Jadi kita bisa tahu besar kecepatan sepanjang sumbu Y, gitu. Jadi kalau kita inputkan Y-nya sama dengan 0 atau di tengah-tengahnya atau di sumbunya antar dua plat, maka kecepatannya akan berapa gitu. Berarti kan itu kecepatan maksimal. Sedangkan kalau Y-nya kita inputkan H atau setengahnya jarak, maka ini U-nya akan sama dengan 0. Itu yang dimaknakan dengan si boundary condition. Nah, tipe-tipe hal-hal yang seperti ini, penurunan boundary condition seperti ini akan banyak kepakai untuk make flow dan nantinya adalah perpindahan panas. Jadi perpindahan panas kita juga akan memiliki selain profil dari kecepatan, kita juga akan memiliki thermal boundary layer juga gitu. Jadi ada lapisan batas kecepatan dan lapisan batas thermal, makanya perpan dibahasnya setelah make flow gitu. Karena kita ketemu istilah persamaan diferensial dan boundary condition di make flow untuk konversi energi. Kemudian volume rate of flow Q ini untuk mencari volume flow rate dan ujung-ujungnya nanti ke arah kecepatan rata-rata. Jadi cukup sederhana, tinggal diintegralkan terhadap Y untuk dari minus H ke H, kita inputkan, nanti dapat angkanya. Nah, di sini yang terulang-ulang adalah bentuk ini, do X. Jadi ternyata sepanjang sumbu X itu akan ada trade-off-nya, akan ada penurunan tekanan. Jadi do X ini setara dengan delta P per L. Jadi L ini maksudnya adalah jarak dari titik referensi kita, dari start sampai akhirnya. Jadi kalau tadi saya pipa itu berarti antara inlet terhadap outlet, jaraknya terpaut berapa. Delta P ini penurunan tekanan, pressure drop gitu. Jadi kita bisa tahu di sini nanti P-nya berapa dan ketika ada di sini P-nya berapa gitu. Jadi kalau ngecek apa pakai persamaan Bernoulli yang sudah kita ingat, pasti nggak ada apa ya, nggak ada berubah bentuk gitu ya. Maka P1 akan sama dengan P2. Kecepatannya juga nggak akan berubah-berubah kan karena eh, kecepatannya nggak berubah karena karena incompressible terus inviscid gitu. Sedangkan kalau sudah kasusnya viscose, ternyata kecepatannya akan nambah di ujung sananya nanti dan akan di trade off oleh delta pressure begitu. Jadi nanti akan dapat nilai Q itu kita convert dalam bentuk delta P per L si do P do X-nya dan nanti bisa dengan definisi dari mean velocity adalah Q per 2H, maka V kita dapatkan ini, kecepatan dari fluidanya adalah ini, mean velocity-nya. Gitu. Kemudian ini kita tadi ya, sempat saya bilang bisa cari Umax-nya kalau posisinya di Y sama dengan 0 gitu-gitu. Nah, ini akan teraplikasikan untuk berbagai kasus cara yang seperti ini. Baik itu fixed Farrell plates dan mungkin saya akan agak loncat dikit ke bagian sini, ke circular tubes begitu. Nah, circular tubes ini ada aliran Poiseuille, saya nggak tahu pronunciation-nya benar nggak, Poiseuille dan Poiseuille-Hagen. Jadi Hagen yang orang Jerman, Poiseuille yang orang Prancis. Ini untuk terkait aliran di dalam pipa, di dalam penampang yang berbentuk lingkaran, dia tertariknya dalam blood flow gitu ya. Nah, ini tinggal menggunakan sumbu yang berbeda yaitu sumbu polar, ada R, ada theta, kemudian ada Z juga. Kemudian prinsipnya sama, kita gunakan persamaan Navier-Stokes gitu. Jadi Navier-Stokes untuk ini kan berubahnya terhadap sumbu Z ya untuk kecepatan gitu. Nah, jadi viscositasnya kita tempelkan di sini, kemudian tetap ada variasi tekanan, kemudian ada efek dari gravitasi gitu. Jadi yang penting bisa baca maksudnya seperti apa gitulah. Kemudian penurunan-penurunannya ya.
mirip seperti yang tadi, kita integralkan sekali dapat C1, kemudian integralkan sekali lagi dapat C2, kemudian kita masukkan boundary condition-nya, at R sama dengan 0, itu kecepatan dU/dY-nya sama dengan, dV/Z, dZ-nya sama dengan 0, jadi dapat C2, dapat VZ, kemudian ujungnya nanti yaitu ke dua ini, ke si ini, apa namanya, flow rate dan mean velocity-nya nanti, dan mean velocity. Gitu. Nah, ini yang spesialnya kenapa disebut Poisson Law, karena dari sekian penurunan nantinya mendapatkan si nilai R ini akan sama dengan pangkat 4. Gitu. Jadi kalau kita menambah doubling the tube radius, itu akan menjadi pangkat 16-nya dari flow-nya begitu. Terus ini juga kita mean velocity, gitu ya, mu-nya tahu, L-nya tahu, R-nya tahu, kemudian antara V atau delta P mana duluan yang diketahui gitu. Kalau tahu V kita bisa ngitung delta P, kalau tahu delta P kita bisa ngitung V, kemudian maksimum velocity juga bisa didapatkan. Itu untuk yang untuk di dalam circular tubes. Sedangkan yang selanjutnya ini untuk yang di dalam anulus, jadi pola alirannya akan seperti ini, gitu. Dan mungkin penurunan dari Navier-Stokesnya agak rumit, jadi di sini akan dilewati oleh Pak Munson DKK-nya. Jadi prinsipnya sama, kita dapat si flow-nya gitu. Kita dapat flow, terus kita bisa dapat, kita perlu mendefinisikan si diameter hidrolik dari tempat kita bekerjanya. Gitu. Mungkin dengan contoh soal akan lebih kebayang lah. Tapi prinsipnya sama, secara geometri kan kita tahu semua, panjangnya tahu, mu tahu, maka kita tinggal dua yang tidak diketahui, yaitu delta P atau Q-nya. Jadi tergantung initial condition-nya akan seperti apa. Apa yang mau kita cari, kita harus menentukan kondisinya, initial condition-nya. Kemudian yang terakhir, aplikasi terakhir adalah Coyote Flow. Jadi ini simple parallel plate, fixing one plate, dan letting the other plate move with constant velocity. Gitu. Jadi mirip seperti yang perkenalan kita di awal McFlow. Itu kan dua plat, satunya diam, satunya gerak, terus variasi kecepatan terhadap sumbu Y, itu du dy, dikalikan dengan mu, itu sama dengan shearing strain-nya, shearing stress-nya. Kemudian mu itu akan bervariasi tergantung si fluidanya, makanya disebut viskositas. Nah, kemudian terkait mungkin penurunannya nggak dituliskan juga ya, dari Navier-Stokes-nya seperti apa. Ini tinggal dibaca. Navier-Stokes equation reduced to the same form as those in preceding section, seperti section sebelumnya. Kemudian general solution will be still given by equation yang sama. However, the moving plate problem, the boundary condition for the velocity are different. Gitu. Jadi yang beda adalah boundary condition-nya. Itu kenapa? Karena kita kan mikirnya yang di atas kecepatannya akan sama ya. Kondisinya adalah no slip gitu. Jadi maksudnya no slip itu fluida itu nempel dengan apa yang ada padatan yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau kita geser, maka fluida itu akan nempel gitu ya, akan bisa seragam. Tapi ternyata dia cuman satu titik yang nempel, tapi yang lainnya akan tergoyang gitu. Jadi akan tergoyang dan kita pengennya cuman seperti ini, tapi ternyata terbentuk si Coyote flow itu. Ada utamanya adalah ada backflow ini. Dan persamaan dimensionless yang bisa digunakan adalah ini. U kecil ini adalah U lokal ya. Kemudian U kapital ini adalah pergerakan dari si plate-nya. Ini tinggal dimasukkan apa-apa saja yang perlu diketahui gitu. Berarti Y ini kan
Berarti ini kan kasarnya U fungsi Y gitu ya. Karena U-nya akan bervariasi terhadap fungsi Y-nya gitu. Y-nya kita inputkan tergantung tinggi kita tinjau seberapa gitu. Kemudian X ini juga ya delta P do P do X ini delta P per L seperti biasa. Kemudian nanti B-nya kita udah tahu, U-nya sudah tahu, maka kita bisa cari U kecil terhadap fungsinya Y gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini gitu. Kalau dimasukkan ke Excel bisa langsung dapat lah untuk U yang sekian, maka eh, dia akan seperti apa gitunya. Oke, kemudian ini ada satu parameter tambahan ya. Ini kenapa bentuknya bisa seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, malah ada yang mundur gini. Ini kita mulai berkenalan dengan dimensionless parameter di sini. Jadi cara dapat dimensionless parameter nanti bisa kita ketahui di bab selanjutnya. Tapi ini bisa dilihat dimensionless parameternya berasal dari persamaan ini. Bukan asalnya ya, ini lebih ke arah hasil dari penurunan dimensionless parameter gitu. Dan profil yang seperti ini dinamakan sebagai Couette flow gitu. Kemudian ini ada contoh soal, mungkin kita akan bahas hari Kamis besok. Ya, jadi yang sudah saya highlight beberapa kali yaitu initial condition dan boundary conditionnya. Kemudian kita punya persamaan Navier-Stokes untuk 3 sumbu. Ini makanya ditulis dalam bentuk del gitu ya. Tinggal diganti nantinya. Kemudian yang dalam bentuk vektor bisa diganti UVW, vektor kecepatan, kemudian gravitasi GX, GY, GZ. Kemudian del V berarti nanti mu del ke arah sumbu mana aja nih. D kuadrat U, dx kuadrat untuk yang sumbu X, dan seterusnya gitu-gitulah. Gitu. Kemudian dicampurkan dengan continuity equation akan menjadi solusi yang secara umum gitu. Kemudian numerical methods tadi sempat saya tunjukkan sedikit yang ada di mana? Di Fluent. Tapi untuk detail CFD dari persamaan Navier-Stokes itu yang penasaran bisa dilihat di Appendix A. Gitu. Mungkin kalau kita nengok sebentar aja, ada ini ya. Ya, bagi yang penasaran nanti yang mau tugas akhir CFD bisa baca-baca ini dulu. Ini biasanya kalau saya nyidang mahasiswa yang pakai Fluent, pakai CFX gitu-gitu, tapi nggak bisa ngasih penjelasan persamaan yang ada di belakangnya, ya nilainya nggak maksimal. Gitu. Jadi kan kita perlu mendeskripsikan titik-titik yang ada di dalam penampang yang kita tinjau gitu. Nah, ini salah satu produknya nih. Ini kalau nggak salah profil kecepatan. Jadi ini besarnya 1, 2, 3, ini besar kecepatannya, kemudian makin mengecil ternyata bisa mempercepat gitu ya. Sorry, ini berarti. Sorry. Ini apa nih? Values of, oke ini ada parameter tak berdimensi lagi, stream function. Gitu ya, gitulah. Yang penting adalah diskritisasi ini juga. Karena kalau kita salah menentukan mesh, ukuran mesh itu akan jadi tidak stabil si solusinya nantinya. Ini juga computational grid yang tadi saya cerita, semakin dekat dinding, kalau kita ingin lihat efek viskos, maka harus kita kecilkan si ukuran gridnya atau ukuran mesh-nya. Gitu. Oke. Ini apa nih? Anisotropic adaptive mesh. Ya ini ya, adaptive mesh dalam sebuah helikopter. Jadi kalau kita mau menganalisis aliran di luar helikopter, berarti kan yang kita mesh itu adalah sekitarnya helikopternya ya. Nah, ternyata bisa serempong ini nih si mesh-meshnya gitu. Jadi mesh ini prinsipnya sama kayak Taylor expansion aja. Kita punya nilai di satu titik,
Kita ingin memprediksi yang di titik yang lainnya gitu. Kemudian kita bikin tebakan awal nanti akan dapat semua nilai. Tebakan awal kan initial condition ya. Kemudian nanti karena dari persamaan dan karena dari kondisi batas, kita bisa dapat nilai-nilai di seluruh sisinya gitu. Gitu. Untuk aliran steady tinggal yang unsur percepatan lokalnya sama dengan 0 jauh lebih cepat, tapi kalau mau yang transient maka kita harus mempertimbangkan time step-nya seperti apa, step size-nya sejauh apa, di tiap time step dia harus menghitung seberapa banyak gitu. Jadi kenapa apa namanya? Kenapa analisis numerik itu disebut iterasi karena kita bertumbuhnya pada initial guess, kemudian nanti akan dapat hasil, kemudian initial guess ini kita variasikan apakah nilai-nilainya akan sama atau enggak gitu. Jadi kalau ternyata nilai-nilai yang di sini dari berbagai kondisi guessing-nya sama atau cenderung mirip, itu yang akan kita sebut sebagai converge. Jadi solusinya terconverge, solution converge. Kemudian kalau ternyata dia tebakannya nggak benar atau persamaannya nggak benar, kondisi batasnya nggak benar, maka itu biasanya divergen begitu. Solusinya diverging. Itu terkait Navier-Stokes dan berbagai aplikasinya, baik dari yang sederhana maupun yang kompleks dalam bentuk CFD. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait Navier-Stokes dan aplikasinya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang kita juga bisa menggunakan analisis secara numerik kan, Pak, dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes ini. Maksud saya penasaran aja sih, kira-kira kendala terbesar dalam analisis numerik itu apa, Pak? Oh, jadi kendala terbesar itu menentukan kita pilih persamaan apa yang sesuai dengan kasus kita, gitu. Jadi kalau kalian buka Fluent apa? Kalau saya tadi tunjukkan Fluent kan ada berbagai persamaan viskos untuk turbulen ya, model turbulen ya. Nah, kita tuh kalau nggak tahu persamaan turbulen seperti apa yang ada di dalamnya itu, maka kondisi awal yang kita berikan itu bisa di-treat dengan hal yang berbeda. Jadi ada persamaan turbulen, ini sebenarnya applicable untuk viskositas sekian atau untuk kecepatan fluidanya sekian. Jadi kesulitan pertama adalah menentukan persamaan apa yang akan kita gunakan. Itu dulu. Kemudian yang kesulitan yang kedua adalah menentukan meshing-nya. Jadi mesh itu kalau nggak rapi, kalau yang bentuk-bentuk sederhana kan bisa rapi seperti ini ya. Tapi kalau bentuknya agak susah gitu, misal segitiga atau juga nanti akan ada bentuk yang kotak tapi miring banget gitu ya. Nah, ini tuh secara matematis ngitungnya si program akan jauh lebih berat daripada ngitung yang kotak seperti biasa. Mungkin kalau saya bilang ya itu menentukan mesh, membuat mesh dan menentukan persamaan apa yang kita gunakan. Gitu sih. Pak, berarti kan untuk menentukan persamaan yang kita gunakan berarti tergantung asumsi yang kita gunakan, Pak. Nah, itu untuk mengetahui asumsi kita itu cukup ideal, itu gimana, Pak? Kan ya biar sistemnya lebih mudah dianalisis tentunya asumsinya banyak kan. Tapi jatuhnya itu adalah analisis kita tuh nggak terlalu akurat kalau misalkan asumsi kita terlalu banyak gitu, Pak. Jadi saya rada bingungnya tuh untuk ngambil asumsinya itu seidealnya itu seperti apa gitu, Pak. Jadi ini, jadi istilahnya itu kalau di bagian analisis numerik itu adalah sensitivitas gitu. Jadi sensitivitas. Ini pakai F apa pakai V? Saya lupa nih. Nah, jadi seberapa sensitif parameter yang kita tinjau gitu. Jadi kalau tadi saya ngomongin airfoil gitu ya, kalau ternyata viskositas itu penting, maka kita harus masukkan asumsi viskositas. Jadi fluidanya visit gitu ya. Sedangkan kalau nggak
penting berarti invisit. Nah, asumsi itu bisa yang pertama pakai sense of engineering, jadi sense of engineering, atau yang kedua adalah kita validasi pakai eksperimental gitu. Jadi saat kita eksperimental, bahasanya kan ada di minggu selanjutnya ya. Jadi mungkin misal kita variasikan permukaan dari airfoil ini, permukaannya kasar, kemudian permukaannya halus, atau di antara dua ini. Nah, kira-kira pola alirannya akan jadi seambiar apa dengan beda kekasaran permukaan, itu dibaca oleh percobaan. Dan kalau percobaan susah, ya kita bisa bikin pakai ini aja. Kita bikin pakai CFD tadi. Kita asumsikan kekasarannya sekian. Nah, kita tesnya di wind tunnel. Kita tes di wind tunnel gitu. Terus kita ambil data di beberapa titik. Entah itu data tekanan atau data kecepatan. Jadi kalau data kecepatan, kita naruh semacam anemometer gitu ya. Baik itu yang pakai sensor atau misal mau pakai baling-baling atau terserah gitu ya. Kemudian ada tekanan, kita pasang hygrometer gitu. Nah, dari eksperimen kita bandingkan dengan hasil simulasi. Kalau errornya itu deviasinya itu adalah di bawah 10% ya. Kalau saya dan mungkin beberapa engineering practice di bawah 10%, itu berarti asumsinya oke gitu. Jadi kita perlu ada proses iterasi dalam menentukan asumsi, kita perlu proses iterasi dalam memilih persamaan gitu-gitunya. Gitu sih. Memang learning by doing nantinya. Ya, gitu ya, Raja ya. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin kalau zaman dulu, zamannya saya tuh sering banget diceritain Pak Hendi, Pak Ari gitu. Pak Hendi Rianto, Pak Ari Darmawan, kalau dulu bikin programnya itu ya pakai Turbo Pascal gitu. Jadi pakai software Pascal, jadi harus kuat secara matematis kitanya dan juga paham cara menyelesaikan secara numerik. Nah, mungkin ini yang kurang didapat oleh anak-anak zaman sekarang karena sudah tadi kayak fluent gitu ya. Saya sendiri pun pas kuliah dulu nggak belajar untuk bikin program dari nol, untuk bikin CFD. Nah, mungkin yang sedang diusulkan sebenarnya sampai sekarang itu adalah kalian ada analisis numerik ya sekarang ya. Jadi analisis numerik itu menjadi tools kalian dalam menjalani kuliah. Jadi analisis numerik diterapkan untuk mekanika fluida, kalian bisa bikin model seperti apa. Kemudian analisis numerik untuk perbedaan panas, kalian bisa bikin seperti apa. Analisis numerik untuk struktur gitu ya, MKM, statur, kalian bisa membuat program sendiri gitu. Jadi ini memang saya sendiri juga sedang belajar. Ada beberapa program pakai OpenFOAM atau pakai Python atau pakai FreeFM, finite element method gitu-gitu. Ini kita semuanya membuat kode sendiri. Kalau pakai MATLAB kan udah mirip open code, open source, tapi sudah banyak package-package-nya. Tapi kalau mau benar-benar memahami semua tahapnya, itu pakai beberapa program yang di sini gitu. Oke, ini mungkin ada satu bahasan lagi sebelum, satu bahasan terkait vortisitas yang kemarin, karena penjelasan via video mungkin akan lebih kebayang. Jadi sebenarnya nggak usah ikut kuliah, tinggal pilih video yang tepat gitu ya. Itu juga bisa dapat gitu. Jadi vortisitas itu juga terkait dengan rotation dan irrotation gitu. Sebentar. Share screen, share sound. A vortex filament, whether above a drain or in a tornado, a line or stick in the tangential direction will tend to rotate in the opposite sense kelihatan ya si but at the same rate. Pergerakan dari batangnya akan seperti apa. Two perpendicular sticks fastened together lebih kebayang kalau will seperti then ini. not rotate at all. Will not rotate at all. Such flow is called irrotational.
such flow called irrotational. Jadi si area fluida di sini itu enggak berputar di sumbunya sendiri. The central filament itself, of course, is highly rotational. Nah, kalau yang di tengah sini highly rotational karena dia berputar terhadap sumbunya sendiri. Concentric circles is not the only kind that is sometimes highly rotational and sometimes almost irrotational. Nah, ini aliran dalam pipa ya. Jadi idealnya memang adalah irrotational, tapi ternyata nyatanya rotational juga aliran dalam pipa. Nah, ini kalau aliran eksternal ternyata malah nggak rotasi, irrotational. By the construction of a network of streamlines and normal lines, which are so spaced that they divide each other locally into equal parts. Ya, itu terkait rotational dan irrotational. Oke, jadi sudah jam segini. Oh iya ya. Nanti hari Kamis akan bahas yang belum terbahas dan beberapa contoh soal sebelum nanti minggu depan kita masuk ke analisis dimensional, similaritas, dan pemodelan. Gitu. Oh ya, ini terkait inviscid flow, di bagian akhir kan ada velocity potential ya. Jadi velocity potential ini nggak dibahas untuk sekarang. Jadi velocity potential itu lebih ke arah flow untuk yang irrotational, seperti yang tadi ditunjukkan dalam video. Nah, cuman ini sudah aplikasi tingkat lanjut, jadi akan dibahasnya di MacFlow, mekanika fluida. Definisi dari velocity potential, jadi kita bikin scalar function, kemudian nanti scalar function ini adalah velocity potential dan diaplikasikan untuk beberapa contoh begitu. Baik itu uniform flow seperti ini, kemudian ini uniform flow ya. Jadi ini sebenarnya potensial flow nggak terlalu banyak kepakai nantinya. Jadi mungkin dari Navier-Stokes bisa langsung ke CFD yang kompleks. Sedangkan potensial flow ini mungkin lebih gampang kalau kita memodelkan sendiri begitu. Ini ada source and sink, kemudian ini ya source ini berarti kan ada fluida dari tengah keluar, sedangkan kalau sink berarti masuk ke dalam, vortex dia muter-muter di satu tempat, dan ini profil kecepatan gitu. Tapi ini semua akan dibahasnya khusus bab 65 sampai 67 ini di mekanika fluida begitu. Gitu. Dan stream function yang kemarin stream function mungkin juga ini enggak terlalu banyak dibahas karena potential flow enggak dibahas. Jadi intinya stream function itu untuk steady incompressible plane hanya untuk two dimensional. Jadi stream function itu hanya teraplikasi untuk two dimensional. Lagi-lagi stream function dan potential flow ini mempermudah kalau kita mau memodelkan. Jadi kalau baca di buku Fox, stream function ini dikasih tanda bintang nih. Dikasih tanda bintang. This section may be omitted without loss of continuity in the text material. Terus introduction to CFD juga kasih tanda bintang, jadi detailnya nggak perlu dipelajari, tapi paling nggak pas baca ini kalian udah kebayang ya, mana yang body force, mana yang gaya normal, mana yang viscous effect, mana yang local acceleration, convective acceleration. Dan irrotational flow ini juga dikasih tanda bintang nih, jadi yang bintang-bintang ini dibahasnya pas mekanika fluida semester depan. Ini salah satu aplikasinya velocity potensial, kemudian proses-proses untuk di berbagai tempat gitu ya. Gitu. Jadi ini ada stream function juga kepakai di velocity potensial, kemudian velocity potensial itu sendiri gitu-gitu. Itu untuk semester depan ternyata pas saya cek. Gitu. Oke, sampai ketemu Kamis depan untuk berbagai contoh soal. Dan ya, semoga belum sampai tahap menerapkan ya, tapi
sudah paham persamaan Cauchy, Navier-Stokes untuk hitung distribusi kecepatan, profil kecepatan tadi, dan distribusi tekanan, udah tahu di bagian yang mana, dan menyatakan kondisi awal dan syarat batas atau kondisi batas. Gitu. Jadi paling enggak sekarang sudah tahu kondisi awal itu seperti apa, signifikansinya, kondisi batas, signifikansinya akan seperti apa, persamaan kontinuitas, juga yang sederhana-sederhana kinematika elemen fluida. Gitu. Ini S ini skill, K itu knowledge, skill itu harus bisa hands-on, sedangkan C competence ini berarti harusnya setelah lulus dari ITB, Anda semua itu punya kompetensi untuk menyatakan kondisi awal dan kondisi batas. Gitu. Jadi kalau Anda diminta untuk analisis pipa geothermal, jadi udah tahu kondisinya, berarti ini enggak dibahas di mekanik fluida sekarang ya. Jadi adalah multi-phase flow, kemudian kondisi batasnya, kalau mau dianggap terinsulasi berarti adiabatis, tapi kalau enggak berarti ya ada heat loss, kemudian heat loss-nya seperti apa, nanti harus ada asumsi-asumsinya, detail, ada di perpindahan panas, kemudian pergerakan fluidanya seperti apa, apakah dia bisa dianggap sebagai aliran terdistribusi, merata semua, atau segregated antara air dan uapnya gitu. Nah, itu harapannya setelah lulus dari ITB bisa at least menyatakan kondisi awal dan syarat batas terhadap kondisi batas apa yang penting gitu ya. Tadi terkait profil kecepatan, terhadap gravitasi, kemudian distribusi tekanan, gitu-gitu ya. Oke. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.